Betul-betul itu Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Hidup saya ini dari kasih karunia ke kasih karunia. Kalau saya boleh bersaksi di tempat ini, saya gak sempat bagikan firman karena kesaksiannya akan sangat panjang. Saya disembuhkan Tuhan 5 kali tanpa obat, tanpa dokter. Oleh berbagai penyakit dan berbagai hamba Tuhan ya. Bahkan dengan tumpang tangan sendiri ketika pembuluh darah di mata saya pecah. Saya hanya tumpang tangan dan saya hanya bilang, Tuhan saya gak mau ke dokter, saya takut ke dokter, Tuhan bisa sembuhkan. Dalam waktu 2 hari mata saya pulih. Benar-benar luar biasa ketika kita mau mengaktifkan iman. Saya akan lanjutkan tapi mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih. Kami ada di tempat ini karena kami Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan, kepastian hidup yang kekal yang Engkau sediakan buat kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu, ya dan amin, yang kami bisa nikmati dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini, pagi ini kami datang untuk mendengar firman-Mu, pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran yang ada di Alkitab-Mu, firman-Mu yang ya dan amin. Agar betul-betul Tuhan, kami semua yang mendengar mendapatkan kasih karunia daripada-Mu yang dapat mengubah hidup kami, meneguhkan iman kami, dan membawa kami punya keberanian untuk melakukan amanat agung. Terpujilah nama-Mu, kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang kedua kali. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu semua, tema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tentang keselamatan untuk semua bangsa. Saya Monique Reikers. Reikers adalah nama dari marga suami saya. Saya orang Manado. Fam saya Rondonuwo Mandagi. Suami saya Opa Cho itu orang Tionghoa menikah dengan orang Belanda. Kami suami saya orang Ambon, jadi kita mix nano-nano. Ya, nah Opa Cho ini dia sangat sayang pada meja abunya ya. Jadi dia punya meja abu di rumah. Ada yang dari Makassar? Di tempat ini? Nggak ada? Oh ada. Nah tahu mungkin di jalan sungai-sungai itu kan jalan kecil. Nah Opa tinggal di sungai itu. Ada seorang pendeta dari Kupang yang tiap hari datang menginjili Opa. Berdoa buat Opa. Sampai akhirnya ketika Opa mau menerima Tuhan Yesus, meja abu beserta dengan lantai 2 loteng beserta dengan atap itu terbang. Yang ajaib Bapak Ibu semua, tidak ada satu tetangga pun yang tertimpa. Baik meja abu maupun atap seng maupun lantai 2. Mujizat. Mertua saya cari ada gak tetangga yang ketiban untuk minta maaf atau ganti rugi. Gak ada. Jadi seperti ditelan oleh langit. Opa bertobat usianya sudah tua. Tapi kesetiaan hamba Tuhan namanya Pendeta Sebastian, mulai dari naik sepeda sampai akhirnya punya motor, datang untuk menginjili Opa. Itulah yang Bapak Ibu bisa lakukan. Penginjilan bukan hanya dari mimbar, tapi dari setiap hari. Kita punya teman, kita bisa injili. Itu Opa Cho, Opa dari suami saya.
Satunya lagi iparnya namanya Opa Baks. Orang Belanda menikah dengan orang Makassar. Jadi dia agamanya Islam dan dia sudah naik haji. Suatu kali dia pergi ke Mesir. Karena dia punya paspor Belanda dari Mesir, dia datang ke Israel. Untuk melihat tempat kelahiran Nabi Isa. Dia datang ke Bethlehem, dia melihat turis-turis antri untuk mencium bintang Bethlehem. Opa Baks ikut-ikutan. Karena yang biasanya melakukan itu hanya turis Kristen. Nah dia Islam, haji. Dia menjamah bintang Bethlehem dan dia mendapatkan Shekinah Glory. Dia akhirnya menjadi pendeta Pentakosta. Nah suami saya setiap hari diinjili oleh atau diberikan dongeng sebelum tidurnya itu kisah-kisah Alkitab ya. Bukan kancil mencuri timun. Bukan, tapi kisah-kisah Alkitab dan punya nubuat-nubuat yang waktu itu kami berdua belum mengerti tentang Roh Kudus. Jadi setiap kali dia akan tumpang tangan dan mengurapi kami dengan bahasa roh yang kami gak ngerti. Tapi kami percaya itu adalah, kami berdua adalah buah pelayanan Opa. Karena Opa bertobatnya di Israel. Karena itu tahun 2012 ketika saya pertama kali ke Israel, saya juga minta visi dari Tuhan. Saya bernasar, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan sejak itu Tuhan membuka jalan. Dengan latar belakang saya sebagai wartawan selama 18 tahun, saya mendirikan yayasan namanya Hadassah of Indonesia untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Ayat yang saya pilih ketika kami mendirikan yayasan adalah dari 1 Samuel 17 ayat 46. Ketika Daud memenggal kepala Goliat. Daud berkata, supaya seluruh bumi tahu ada Tuhan di Israel. Ayat itu saya ganti supaya seluruh bumi, seluruh Indonesia tahu ada Tuhan di Israel dan ada juru selamat dari bangsa Israel. Amin. Dan sampai hari ini, dari tahun 2016 sampai hari ini, banyak mujizat yang terjadi. Saya nggak bisa ceritakan satu-satu. Nah, kenapa keselamatan untuk semua bangsa, Bapak Ibu? Karena ternyata ada banyak agama-agama. Ternyata banyak sekali orang yang muncul untuk menjadi tokoh agama. Jadi kita harus mempertanyakan diri kita, apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama? Kalau iya jawabannya sesembahannya yang mana? Kenapa ini menarik? Karena pernah satu kali Bapak Ibu saya diundang ke Ngabang, Kalimantan Barat. Ibu gembala berkata, saya tanya, Ibu ini kan daerahnya terpencil. Pasti gak ada dong yang namanya pindah agama. Karena komunitasnya Kristen. Ternyata ada jemaatnya 3 keluarga mualaf. Kaget saya, kok bisa? Ibu gembalanya bilang, gak apa Bu, kan Tuhannya sama. Ini tahun 2023. Masih ada orang yang berpendapat semua agama Tuhannya sama. Kita lihat apakah Alkitab menyatakan demikian Bapak Ibu. Nah ini sekedar penggambaran Bapak Ibu bisa lihat. Narasi-narasi yang disebarluaskan. Tuhan itu satu. Semua agama itu menuju kepada Tuhan yang sama. Karena Tuhannya hanya satu. Ini ada berbagai agama Bapak Ibu bisa lihat. Ingat kisah Opaco, Tuhan gak sama berarti kan? Tuhannya beda.
Nah, Tuhan kita ketika selesai dari air bah, muncul 70 bangsa. Tuhan memang membedakan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan tidak menciptakan agama-agama. Paham ya bedanya ya? Bangsa-bangsa ada, beda-beda tanahnya, beda-beda bahasanya. Keturunannya beda-beda. Tapi Tuhan tidak menciptakan agama-agama. Kalau Bapak Ibu lihat lagi, Tuhan membedakan satu bangsa. Namanya Israel. Dipilih dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dari awal Tuhan sudah punya rencana. Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang kekal menurut Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Israel dipilih untuk menjadi imam dan bangsa yang kudus. Dia dipisahkan, kudus itu artinya dipisahkan. Kados, Bapak Ibu kudus, terpisah dari dunia, meski berada di dalam dunia. Israel demikian, Imamat 20 ayat 24, akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kenapa harus dipisahkan? Karena dari bangsa Israel akan lahir juru selamat. Makanya dia harus spesial. Karena Tuhan Yesus spesial. Kalau bangsa Israelnya tidak berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada pada masa itu, tentu Tuhan Yesus juga akan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan kita bukan, Tuhan kita luar biasa. Makanya ia dipilih dari sebuah bangsa yang khusus dan dikhususkan. Nah, karena itulah kalau Bapak Ibu baca, maka Bapak Ibu menemukan di Alkitab kita nama diri Tuhan. Tuhan menyebut, akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Aku adalah aku. Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di Alkitab Bapak Ibu semua, Tuhan huruf besar semua dalam bahasa aslinya adalah YHWH. Bapak Ibu, saya bukan aliran Yahweh, saya bukan aliran Yudaisme, saya cinta Yesus 100%. Dan sampai hari ini saya tidak tahu nama Tuhan YHWH itu penyebutannya seperti apa. Karena ketika saya tanya ke orang Yahudi, mereka hanya menjawab Hashem, sang nama. Atau mereka akan menyebut Adonai. Mereka tidak pernah menyebutkan Yahweh atau Yehova. Karena itu nama kudus. Tidak boleh disebut sembarangan. Jadi mereka hanya menyebutkan ketika mereka membaca YHWH atau YHWH, Hashem atau Adonai. Nah, jadi Tuhan menyatakan nama dirinya adalah YHWH. Bapak Ibu bisa lihat sejumlah ayat ya, ada Keluaran 6 ayat 2 sampai 3 juga. Akulah Tuhan, Tuhan huruf besar semua yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya El Shaddai. Nah, sejumlah ayat ini saya ingin Bapak Ibu lihat berulang-ulang Allah menyebutkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa ini penting? Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan punya otoritas untuk memilih orang yang ia mau. Tuhan tidak memilih Ismail, tetapi Ishak. Meskipun Tuhan kasih tanah juga buat Ismail, tapi anak janjinya adalah Ishak. Tuhan tidak memilih kembarannya Yakub, Esau. Malah Esau binasa. Kalau kita baca di kitab Obadjah.
Kitab Obadya ini kitabnya pendek sekali, tapi kisahnya tentang bagaimana sikap hati Edom, bangsa keturunan Esau yang memandang rendah Israel. Kalau kita tempatkan di konteks masa kini, kita jangan sampai bersikap hati kita seperti Edom, karena Tuhan tidak senang ketika kita melihat bangsa Israel dan kita memandang rendah. Itu ada di Obadya. Nah, jadi Tuhan punya otoritas untuk memilih siapa yang ingin Ia kasih janji. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu ada di sini, berarti Bapak Ibu dipilih. Diberikan anugerah. Diberikan kasih karunia. Yang mahal harganya. Karena gak semua orang diberikan hati, di Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu sehingga bisa percaya. Nah, sekarang kita lihat kenapa Allahnya Israel, Elohimnya Israel yang tadi namanya YHWH itu tidak sama dengan sesembahan bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali ayat-ayat di Alkitab kita larangan menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa. Nah, ini ada Encyclopedia of Gods, bayangin Bapak Ibu, ada 2.500 sesembahan di dunia. Ini kasihan, orang-orang ini bingung. Pingin punya sesembahan, tapi gak tahu yang benar yang mana. Termasuk kita di Indonesia masih banyak agama-agama suku. Nah, di sini Tuhan katakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu, Elohim yang cemburu. Tuhan cemburu seperti seorang suami cemburu kepada istrinya karena ia merasa ini milikku. Kalau kamu cinta kepada sesembahan yang lain, aku cemburu. Tuhan bisa cemburu. Yosua 24 ayat 15. Ini sering dipakai sebagai aksesoris di rumah. Biasanya ada ayat ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan itu Tuhan kecil-kecil, ilah-ilah itu banyak. Makanya Yosua bilang, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhannya huruf besar semua ya, YHWH. 1 Tawarik 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhan huruf besar semua yang menjadikan langit, YHWH. Nah ini dia, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, Elkanah. Makanya mujizat yang terjadi, yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali adalah di Kana, pesta pernikahan. Kalau kita sambungkan dengan Elkanah, ini sama akar katanya, cemburu. Tuhan Yesus juga ingin kita setia, karena Dia setia. Kita adalah mempelai perempuannya. Nah Bapak Ibu bisa lihat, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Keluaran 20 ayat 5. Diulang lagi di Keluaran 34 ayat 14. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu, Elkanah. Mungkin Bapak Ibu bilang, kan kita udah Kristen, kita gak mungkin dong menyembah Tuhan yang lain. Idol, ilah-ilah yang kita bangun di hati kita itu juga bisa menjadi berhala. Idolnya apa? Banyak. Hobi yang Bapak Ibu tekuni begitu rupa sampai mengabaikan apa yang namanya ibadah kepada Tuhan. Itu idol masa modern. Semua kesukaan yang ada di hati kita yang mengalahkan Tuhan. Padahal Tuhan maunya
Dialah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, ini dia di Israel, letaknya Bapak Ibu, Lembah Ben Hinnom. Ini adalah tempat di mana bangsa Israel melakukan dosa penyembahan kepada ilah-ilah. Dan mereka dihukum Tuhan. Karena menyembah Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka. Yeremia 19 ayat 4. Akibatnya bangsa Israel dibuang pertama ke Asyur, yang kedua Yehuda, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Nah, maunya Tuhan Bapak Ibu dari masa bait suci, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada area untuk bangsa lain. Jadi sejak awal Tuhan, meski Tuhannya adalah Tuhan bangsa Israel, Tuhan ingin bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan Israel itu. Makanya ada area bait suci. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus marah kepada para pedagang di bait suci? Membalikan meja orang-orang yang berjualan burung dara untuk persembahan di bait suci. Tuhan Yesus marah karena mereka menempati area bait suci untuk bangsa-bangsa. Semoga tampak ya, area court of Gentiles. Itu tempat untuk bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan Israel di bait suci. Tapi ini pedagang malah jualan. Makanya Tuhan Yesus marah. Jadi Bapak Ibu, saya harap sudah tahu alasan Tuhan Yesus marah kenapa. Bukan Tuhan Yesus pemarah. Tapi karena area itu dipakai oleh pedagang. Padahal Tuhan Yesus mengutip Yesaya 56 ayat 7 yang dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Tuhan punya rencana untuk kita. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan bangsa Israel, kita bangsa Indonesia, puji Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana buat kita. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, kata malaikat itu kepada mereka, ini kepada gembala-gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Padahal ini gembalanya orang Yahudi. Dia bilang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak apologet yang mengatakan emangnya ada di Alkitab Yesus menyebut dirinya Tuhan? Gak ada yang ada, bukan gak ada, ada yang disebut malah malaikat. Malaikat bilang Yesus Kristus atau Mesias Tuhan. Lukas 2 ayat 29 sampai 32, sekarang Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, karena dia adalah orang Yahudi, maka dia harus dibawa ke bait suci pada usia 8 hari untuk disunat. Dia bertemu dengan Simeon dan Hana, dan inilah perkataannya dari Simeon dan Hana. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Kita bingung, apa maksudnya melihat keselamatan? Karena Bapak Ibu, nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, yang artinya keselamatan. Orang Yahudi baru diberikan nama pada saat disunat. Jadi kalau waktu ditanya siapa nih nama anaknya, dia bilang Yeshua. Yusuf dan Maria bilangnya Yeshua, yang artinya keselamatan. Jadi gampang banget sebetulnya menginjili orang Yahudi. Kamu harus percaya pada Yeshua, pada keselamatan, juru selamat. Karena sudah ada memang di Alkitab mereka, Alkitab Perjanjian Lama.
Nah, perhatikan Bapak Ibu dikatakan di sini. Sebab mataku telah melihat keselamatan Yeshua yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ternyata Bapak Ibu, Yesus memang harus datang untuk bangsa-bangsa dulu. Baru terakhir Israel yang percaya. Kita dulu yang percaya kepada Yesus, Yeshua keselamatan ini, barulah Israel. Ini ada di Alkitab kita Bapak Ibu. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dulu. Jadi kalau ditanya kapan orang Yahudi bangsa Israel percaya Yesus? Kita masih hidup di negara yang mayoritas belum percaya. Jadi tugas kita masih banyak. Nah, tapi Tuhan juga punya janji bahwa bangsa-bangsa akan akui Mesias. Yesus Kristus, Yesus Mesias. Dikatakan di mana? Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Jadi Bapak Ibu, akan ada yang namanya keinginan dari bangsa-bangsa untuk mencari Taruk dari pangkal Isai ini. Yakni Yesus. Tuhan sudah menuliskannya. Ribuan tahun yang lalu di masa Yesaya. Masalahnya kita mau gak jadi partnernya Tuhan. Mau gak jadi mitranya Tuhan untuk melakukan hal ini. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dari ayat ini kita tahu janji Tuhan bahwa tempat kediaman Tuhan Yesus di Israel akan menjadi mulia. Itu akan tergenapi. Dan tentu saja Israel gak bisa binasa karena akan ada kemuliaan yang akan datang kembali ke sana ketika Yesus datang kedua kali. Nah, ayat Yesaya tadi dikutip di Roma. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Nah di sini Bapak Ibu kita jelas sekali bahwa Yesus kelak akan datang sebagai Raja. Karena akan memerintah bangsa-bangsa. Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan mencari Tuhan Israel. Yang notabene adalah Tuhan Yesus juga. Karena aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 2 ayat 2-3 akan terjadi pada hari yang terakhir. Kita hidup di hari-hari yang terakhir. Dikatakan gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada hari terakhir Bapak Ibu. Jadi kita sedang menyaksikan penggenapan nubuatan dari Yesaya 2 ayat 2-3. Kita perkatakan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu punya peta Indonesia di HP Bapak Ibu, buka dan Bapak Ibu bisa tumpang tangan. Perkatakan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia akan berduyun-duyun. Mencari pengenalan akan Tuhan. Karena pas dengan masa anugerah.
Bangsa-bangsa dikatakan di Sakaria 8 ayat 23. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Indonesia ngomong-ngomong banyak sekali bahasa. Bahasa-bahasa suku. Artinya kalau dari satu bahasa saja ada 10 orang percaya. Yang akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi kalau kita mau logikakan, meski memang tidak bisa dilogikakan, orang Yahudi saat ini di dunia, seluruh dunia Bapak Ibu hanya sekitar 15 juta. Satu orang Yahudi dipegang oleh 10 orang dari berbagai suku dan bahasa. Kira-kira banyak gak? Harusnya banyak ya. Harusnya banyak yang akan menjadi percaya. Banyak orang yang akan menyembah Tuhan yang disembah Israel dan Mesiasnya Israel, Yesus Kristus itu sendiri. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau bangsa-bangsa juga mengenal Allah Israel dan juru selamat dari Israel. Karena dari pertama, dari awal Tuhan sudah merencanakan di Kejadian 22 ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ketika Ishak batal dipersembahkan, Abraham berkata kepada Ishak, Tuhan sendiri yang akan mempersembahkan korban pendamaian. Dan itu sudah terjadi, tergenapi 2000 tahun yang lalu. Yang belum tergenapi adalah ayat Yesus datang sebagai Raja. Dikatakan di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bapak Ibu, ini belum terjadi. Kita sebagai orang Kristen, kita seringkali fokusnya masih kepada Yesus sebagai juru selamat. Tidak salah, itu benar. Tetapi kita juga perlu menempatkan perhatian kita, mata kita tertuju pada Yesus sebagai Raja. Karena itulah penantian kita sekarang. Karena kita sudah diselamatkan. Kita menantikan kedatangannya sebagai Raja. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Itulah keselamatan, makna keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita bukan hanya selamat di dunia, tapi juga sampai di kerajaan 1000 tahun kita memerintah bersama Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, inilah bukti kasih karunia Tuhan. Kita yang bukan umat, kita bukan bangsa Israel, kita tidak punya perjanjian dengan Tuhan Israel. Kita bukan keturunan Abraham, tapi kita diberikan belas kasihan sehingga kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil Bapak Ibu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua yang bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kita yang dahulu tidak diberikan belas kasihan, tetapi sekarang diberikan belas kasihan. Nah kemudian kita lihat bahwa rancangan Tuhan dari awal konsisten Bapak Ibu. Ada bangsa-bangsa, ingat 70 bangsa tadi setelah air bah. Dan tetap ada Israel. Israel tidak bisa digantikan. Gereja tidak bisa menggantikan Israel. Karena dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya dari Tuhan. Dua-duanya dikasihi Tuhan. Dua-duanya diberikan belas kasihan. Israel sampai hari ini masih ada, itu juga karena kasih karunia Tuhan.
Keselamatan diberikan kepada orang Yahudi, tapi juga diberikan untuk kita non-Yahudi. Keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa, tetapi menurut Simeon dan Hana di kitab Lukas akan terjadi juga kemuliaan untuk Israel pada akhirnya. Makanya Roma 11 berkata seluruh Israel akhirnya akan selamat di Roma 11. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dari bangsa Indonesia kira-kira berapa? Kita tidak dikasih tahu. Tetapi sampai menurut Tuhan sudah penuh jumlah yang percaya. Barulah Israel percaya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita melakukan amanat agung. Karena Tuhan mau seluruh suku, bangsa dan bahasa mengenal Tuhan yang ada di Israel dan juru selamat atau Mesias, Raja yang akan datang dari bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu 5 ayat 5, Yesus identitasnya tidak berubah. Dia disebut sebagai singa dari suku Yehuda yang akan menjadi raja. Identitasnya tidak berubah. Meskipun Yesus waktu menyatakan tentang kitab Wahyu itu sudah ada di sorga, sudah naik ke sorga. Tapi dia akan datang lagi sebagai singa dari suku Yehuda. Dan kita bersiap-siap melakukan kehendaknya, yakni amanat agung. Bagaimana caranya melakukan amanat agung? Kita menjadi saksi Kristus di pekerjaan kita, di rumah, di pergaulan kita, gaya hidup kita. Orang dunia melihat kita Bapak Ibu, kita harus sempurna karena Bapak kita sempurna. Kita harus ditemukan betul-betul seperti standarnya Tuhan. Bukan biasa-biasa saja karena Bapak Ibu akan memerintah. Dan kalau menjadi orang yang memerintah tentu bukan orang yang biasa-biasa saja. Amin. Amin Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa, urapi kami Tuhan, utus kami Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, kemanapun kami melangkah Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, kami bisa mewartakan kebenaran. Dimanapun kami melangkah, pertemukan kami dengan orang yang tepat. Sehingga orang ini bisa kami doakan. Bisa kami bagikan satu kebenaran tentang Engkau. Pertemukan kami dengan orang-orang yang bingung Tuhan. Yang mencari Tuhan di dunia ini. Sehingga mereka akan bertemu dengan Engkau. Mesias, Juru Selamat. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu atas Indonesia. Kami Engkau pilih dari bangsa Indonesia. Bangsa yang sampai hari ini masih menjadi penduduk terbanyak yang belum percaya. Kami imani Tuhan, Engkau akan melawat Indonesia. Engkau bisa pakai kami Tuhan. Engkau bisa menggunakan kami untuk menjadi terang, menjadi garam. Dimanapun kami melangkah Tuhan. Mereka melihat perbedaan antara orang dunia dengan orang percaya Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ambil alih. Biarlah Tuhan yang mengutus kami menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Berkati Tuhan gereja-Mu. Dari gereja ini Tuhan, keluar pengenalan akan Tuhan. Dari gereja ini kasih yang adalah, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dinyatakan kebenaran demi kebenaran dan banyak jiwa boleh datang dan dimenangkan. Pemulihan terjadi Bapa. Keluarga demi keluarga dipulihkan.
pemulihan ekonomi Tuhan terjadi, kesembuhan secara ilahi. Tuhan sembuhkan yang sakit. Seperti Tuhan telah begitu baik menyembuhkan saya tanpa obat, tanpa dokter. Saya berdoa hari ini Tuhan, jika ada jemaat yang sakit, ketika ia menumpangkan tangannya dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Jehovah Rafa yang akan mengambil alih tubuh yang sakit menjadi sembuh, sempurna seperti ketika Tuhan menciptakan kami. Kami minta dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kesembuhan itu akan menjadi saksi, menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan nama-Mu. Bapa berkati pelayanan di tempat ini, biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan segala sesuatu yang terjadi itu betul-betul karena kasih karunia dan perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja yang kami nantikan kedatangannya kedua kali, kami berdoa. Amin.